Semoga Allah Ta'ala jadikan forum ini forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar tentang bagaimana agar kita tidak bingung dalam beragama. Demikian judul yang disampaikan oleh panitia untuk kajian pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kita untuk menjadi muslim dan menjadi mukmin, dan Allah berikan kepada kita paket muslim dan paket mukmin, paket Islam dan paket iman. Sehingga beragama itu diperintahkan oleh Allah dan beragama itu diberikan oleh Allah. Maka manusia tidak diperintahkan untuk mencari agama. Sebab agama kalau dicari baik pakai logika maupun pakai perasaan, nanti jadinya standarnya tidak ada. Namun agama diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengajarkan apa yang ada dalam agama ini. Pertanyaan yang pertama tentang apa? Akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW menjelaskan dengan 5 rukun Islam. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, menyebutkan 6 rukun iman. Lalu Jibril bertanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW menyebutkan ihsan ada 2 tingkatan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Selanjutnya Jibril bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Nabi SAW menyampaikan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Sehingga kiamat itu rahasia Allah, tapi tandanya ditampakkan oleh Allah. Faqad jaa asyratuha, dan telah datang tanda-tanda kiamat. Maka tandanya bukan rahasia, tapi kiamatnya rahasia. Lalu setelah Jibril pergi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapakah yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka 4 poin tadi yang disebutkan dalam hadis Jibril semuanya adalah pendidikan agama. Mulai dari apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan hasil akhir dari semua perbuatan manusia di mana mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hari kiamat. Tayyib. Kita akan fokus pada hadis ini, sehingga bagaimana kita beragama bimbingannya ada pada hadis Jibril. Islam itu mewakili amal zahir, iman mewakili amal batin, dan hamba akan dihisab oleh Allah lahir dan batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Namun yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab amal lahir yang kita lakukan, Allah juga menghisab bagian batin yang kita kerjakan. Karena amal itu ada amal lahir dan ada amal batin. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan tentang Islam yang ini merupakan wakil dari amal lahir, dan beliau menjelaskan tentang amal iman yang ini merupakan amal
batin. Selanjutnya, ihsan itu berbicara tentang bagaimana cara melaksanakan amal lahir dan amal batin yang terbaik. Karena ihsan itu menjelaskan metode. Sehingga ihsan tidak ada rukunnya kecuali satu. Tapi ada 2 tingkatan. Saya ulang, rukun ihsan berapa? Rukun ihsan 1. Tapi ada 2 tingkatan. Sebab ihsan itu menjelaskan tentang bagaimana cara orang beribadah, bukan rincian ibadah. Rincian ibadah ada pada Islam dan iman. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara orang beribadah agar maksimal. Karena ihsan fi kulli syai'. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan bagi kalian untuk melakukan ihsan dalam segala hal. Maka ada ihsan ketika beribadah, ada ihsan ketika menjalani akidah, ada ihsan ketika bermuamalah, ada ihsan ketika berinteraksi dengan sesama, sampai ihsan ketika berinteraksi dengan binatang. Sehingga bagaimana cara menyembelih binatang yang benar, bagaimana cara membunuh binatang yang ganggu, andaikan perlu dibunuh, bagaimana cara membunuh yang benar, semuanya butuh ihsan. Maka saat kita berinteraksi dengan siapapun, di situ koridornya adalah ihsan. Nah, untuk bisa ihsan, manusia perlu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan 2 tingkatan. Pertama adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, baik beribadah berupa ibadah zahir maupun ibadah berupa ibadah batin. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak bisa melakukan seperti ini, fa innahu yarak, maka sadarilah bahwa Allah melihatmu. Demikianlah derajat muqarabatullah, derajat bagaimana seorang hamba membangun perasaan bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah. Ada 2 tingkatan. Saya jelaskan dulu ihsan. Tingkatan yang pertama, kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Baik, apa sih makna engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah? Saya mau tanya, mungkin enggak seorang hamba melihat Allah? Mungkinkah seorang hamba melihat Allah? Tidak mungkin. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, dalam rangka untuk menepis fitnah Dajjal, beliau mengatakan, ketika Dajjal itu muncul, dia ngaku Tuhan dan minta untuk disembah. Dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Dia punya kemampuan, punya surga dan neraka. Bisa memberikan hukuman kepada manusia, sebagaimana Dajjal juga bisa memberikan kesejahteraan kepada manusia dengan izin Allah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya sebagai peringatan, innakum lan tarawna rabbakum, innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini kata kunci. Sehingga enggak mungkin seorang hamba melihat Allah, melihat Tuhan. Maka kalau ada yang ngaku Tuhan dan dia bisa dilihat, berarti apa? Itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Berbeda dengan ajaran agama paganisme. Semua agama paganisme itu mengajarkan ada visualisasi Tuhan. Musyrikin memvisualkan Tuhan. Demikian pula ahli kitab, mereka memvisualkan Tuhan. Tapi dalam Islam kita diajarkan Tuhan tidak bisa dikhayalkan dan tidak bisa divisualisasikan. Adanya keterangan tentang identitas Allah yang Allah sebutkan dirinya dalam Al-Quran. Tayyib. Sebutkan ayat dalam Al-Quran di mana Allah bercerita tentang identitasnya. Sebutkan ayat dalam Al-Quran di mana Allah bercerita tentang dirinya. Innallaha sami'un alim. Gimana? Al-Ikhlas. Ayat kursi. Seharusnya kita nggak sulit untuk menjawab ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa yang berfirman ini? Siapa yang berfirman ini jamaah? Allah. Allah berfirman tentang siapa?
tentang dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada siapa? Makhluknya. Siapakah Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Siapa dia? Malik Yaumiddin. Dan masih banyak lagi. Qul wallahu ahad, Allahu samad. Di Al-Quran banyak sekali berita tentang Allah. Maka kalau seorang muslim ditanya, sebutkan keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Tuhanmu, kok kita mikir? Ini berarti mungkin kita perlu banyak bersinggungan dengan tauhid asma wa sifat. Padahal Allah banyak sekali menjelaskan itu dalam ayat yang sering kita baca, yang kita hafal, begitu mudahnya untuk kita dapatkan. Dalam Al-Quran banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innahu was-sami'ul alim, wa kana Allahu azizan hakima, dan seterusnya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala gaib, tidak bisa dilihat. Sementara seluruh agama paganisme itu punya prinsip bahwa Tuhan bisa divisualisasi. Oleh karena itu jamaah, ketika ada seorang budak yang mau dibebaskan oleh tuannya, maka Nabi SAW meminta Muawiyah ibnul Hakam menempeleng budaknya. Lalu dia merasa menyesal karena telah menempeleng budaknya. Akhirnya dia lapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW meminta datangkan budak itu. Akhirnya ketika budak itu didatangkan, ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan apakah budak ini mukmin atau bukan mukmin. Pertanyaan yang pertama apa? Ainallah, di mana Allah? Pertanyaan yang kedua, man ana, siapa aku? Ketika budak ini ditanya, ainallah, di mana Allah? Budak ini menjawab, fis sama, di atas. As-sama di sini artinya adalah atas. Kemudian man ana, siapa aku? Budak ini menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Dua pertanyaan ini paling mendasar tentang masalah prinsip ketuhanan. Yang pertama, Tuhan itu di atas dan dia gaib. Andaikan budak ini mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, itu sama dengan berhala. Berhala ada di sini, ada di sana, ada di banyak tempat. Sehingga yang punya jawaban Tuhan di mana-mana itu ajaran paganisme. Yang mengatakan Tuhan di bumi, paganisme. Karena Tuhan tidak ada di bumi. Tuhan ada di mana? Fis sama. Tapi kuasanya meliputi seluruh alam. Dan Tuhan terpisah dengan alam, karena tidak mungkin makhluk menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip akidah yang Allah ajarkan. Sehingga Allah taala menjelaskan di manakah Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan ayat seperti itu banyak sekali di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya? Lalu bagaimana cara Tuhan menjelaskan tentang syariatnya kepada manusia? Butuh seorang utusan. Utusan inilah yang menjadi wasithah, yang menjadi perantara antara Rabbul Izzah dengan manusia, dengan hamba. Maka utusan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga budak ini ketika ditanya, "Man ana, siapa aku?" Anta Rasulullah. Dua perwakilan dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terpenuhi. Innaha mu'minah, budak ini seorang wanita mukminah. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibebaskan. Baik, muraqabatullah, berbicara tentang muraqabatullah, membangun perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat oleh hamba. Lalu bagaimana makna ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ada dua tafsir ulama dalam masalah ini yang masyhur. Tafsir yang pertama, fokus pada kata seolah. Fokus pada kata ka'annaka, seolah-olah. Kalimat seolah-olah menunjukkan bahwasanya itu sifatnya adalah iftiradi. Sifatnya adalah pengandaian. Sehingga kau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah berada di hadapanmu, seolah-olah kau melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti ini, maka sadarilah Allah melihatmu. Ilustrasinya seperti ini. Karena ini iftiradi, maka bisa kita buat ilustrasi. Kalau Anda bekerja, di depan Anda ada bos. Kira-kira sempat nggak mainan HP?
Sempat nggak mainan HP? Anda buka laptop, Anda bekerja, buka laptop, di belakang Anda bos Anda berdiri ngawasi. Ya, Anda buka laptop. Kira-kira sempat nggak buka YouTube? Tidak. Anda pasti akan fokus dengan pekerjaan yang menjadi tugas Anda. Demikianlah gambaran ketika orang itu sholat. Ketika orang itu ibadah apapun. Ketika dia beribadah berupa ibadah lahir maupun batin. Kemudian dalam keyakinannya seolah-olah dia melihat Allah, maka lahir batinnya fokus untuk Allah. Dia tidak akan berani batinnya lari ke dapur, atau batinnya jalan-jalan di tempat jajanan, atau batinnya keluar dari masjid. Jasad bisa mungkin ada di masjid, tapi batinnya mikir yang lain. Karena dia tahu dia sedang diawasi oleh Allah lahir batin. Ini kondisi puncak ketika orang beribadah kepada Allah. Dia dalam posisi fokus, semuanya kembali kepada Allah. Karena seolah-olah dia melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti ini, yakini bahwasanya Allah melihatmu. Anda kerja, bos tidak ada di tempat, tapi CCTV ada di ujung sana. Sehingga Anda mungkin merasa sadar, saya diawasi oleh bos, meskipun bos tidak ada di sini. Ini CCTV nyambung sampai ke bos. Saat Anda buka laptop Anda berhadapan dengan CCTV, Anda mungkin tidak akan berani main-main. Tapi ketika Anda alih haluan, sehingga CCTV ada di depan, yang kena laptop adalah bagian tutupnya, Anda mungkin masih bisa main Facebook. Itu CCTV nggak lihat Facebook saya. Ada sisi yang kurang dari derajat yang kedua dibandingkan yang pertama. Paham ya? Baik. Itulah contoh bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan dua tingkatan muraqabah. Yang satu seolah melihat Allah, yang kedua menyadari bahwasanya Allah melihatnya. Selanjutnya, tafsir yang kedua. Anta'budallaha ka'annaka tara. Tafsir yang kedua adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarallaha fi sifatihi. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dan menghadirkan sifat-sifat Allah. Beribadah kepada Allah dengan menghadirkan sifat-sifat Allah, itu artinya adalah saat kita beribadah sambil menyelami Rabbmu yang kau sembah adalah Zat yang maha mengetahui, maha mendengar semua suara. Dia menyaksikan apapun yang kau lakukan lahir batin. Dan dia maha pengasih, maha penyayang, akan memberikan yang terbaik kalau kau lakukan ibadah ini dengan baik. Dia akan memberikan balasan yang terbaik ketika kau lakukan dengan baik. Dan dia Zat yang maha thayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ibadahmu penuh dengan kotoran, baik kotoran riya maupun tidak sesuai sunnah, atau kotoran yang lainnya, dia tidak akan berkenan untuk menerimamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kaya, tidak butuh ibadahmu, sementara kau yang butuh kepadanya. Dengan semua kelengkapan itu, seorang ketika beribadah akan sangat serius. Jamaah, kalau Anda diberi janji oleh seseorang, tapi orang itu Anda curigai gak bakalan dia mewujudkan janjinya. Misal ya, si A ngasih janji kepada bapak-bapak, siapa di antara jamaah bapak ibu sekalian yang hadir di kajian Masjid Imam Syafi'i sebanyak 10 kali tanpa absen akan dapat voucher umroh gratis. Sudah? Si A menjanjikan itu. Tapi Anda belum memberikan kepercayaan penuh sama si A. Kira-kira semangat Anda untuk hadir kajian sebanyak 10 kali tanpa absen besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Paling juga janji bohong. Saya sudah tahu kok si A ini suka berbohong. Akan berbeda ketika si A ini adalah orang yang punya kemampuan untuk mewujudkan janjinya, dan dia tidak mungkin berdusta terhadap janjinya. Sehingga begitu ada pengumuman, siapa yang hadir di Masjid Imam Syafi'i sholat 5 waktu selama 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan mendapatkan voucher haji furoda. Kira-kira gimana?
berbekal dengan keyakinan si A ini orangnya kaya, dia bisa mewujudkan janjinya, dan dia orang yang selalu menepati janji, tidak mungkin dia bohong, semangat Anda akan sangat serius. Seperti itulah bagaimana kita menghadapi janji Allah. Allah berjanji dengan aneka janji yang disebutkan dalam keutamaan-keutamaan. Keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan A, keutamaan B, dan seterusnya ya. Sudah? Bagi orang yang imannya terhadap janji Allah besar, itu akan mendorong semangat dia untuk beramal luar biasa. Dan puncaknya dilakukan oleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah melihat surga dan beliau telah melihat suasana neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap janji Allah yakinnya 100%. Sementara umatnya, semangat kita karena berbeda-beda, bertingkat sesuai dengan tingkatan janji, tingkatan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap janji Allah. Kalau yakinnya masih di bawah, karena janji itu kan tidak kelihatan ya. Janji itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka semangatnya jadi turun. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fis subhi wal isya la'atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu pahala yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang hadir sholat subuh dan sholat isya, apa yang akan dilakukan? Rela untuk merangkak dari rumahnya agar bisa hadir ke masjid. Coba Pak, kira-kira orang yang paling kaya Pak di Kalimantan, berapa pendapatannya? Anggaplah misalnya yang paling kaya di Kalimantan atau di Indonesia, pendapatan per bulan 10 M. Kurang nggak? Kurang? Kurang? 100 M? Mungkin ya, baik, 100 M. Orang paling kaya di Indonesia pendapatan per bulan 100 M, anggap ya. Dia dikasih janji, Pak, di masjid ada uang 1 triliun, siapa yang mau hadir sholat subuh dan sholat isya, dia dapat uang 1 triliun. Kira-kira orang ini mau datang nggak? Mungkin dia mau datang. Karena janji yang disediakan lebih besar dibandingkan kekayaan dia. Tapi kalau kemudian yang dijanjikan ada 100 juta di masjid Pak, tapi syaratnya Bapak harus merangkak dari rumah sampai masjid untuk hadir sholat subuh. Buat apa? Pendapatan saya 100 M sebulan, ngapain saya harus merangkak ke masjid untuk hanya mendapatkan 100 juta? Jadi ukurannya bukan ukuran manusia yang miskin, tapi lihatlah kekayaan manusia yang tertinggi berapa? Sekian. Baik, kira-kira janji berapa yang membuat dia mau merangkak ke masjid? Kira-kira janji berapa yang membuat dia mau merangkak ke masjid? Itulah ukuran yang bisa kita gunakan dalam memandang hadis ini. Tapi karena nggak kelihatan, yang malas datang ke masjid banyak nggak? Banyak? Coba Pak, kasih janji ke mereka. Di masjid, siapapun yang datang, ada banyak uang yang digantung, nilainya 1 juta. Yang pendapatannya 10 juta per bulan, malas dia datang. Yang pendapatannya 50 juta per bulan, nggak mau dia datang. Apalagi harus merangkak. Tapi yang nggak punya kerjaan, mungkin itu yang datang. Karena dia bisa mendapatkan 1 juta ketika sholat subuh. Baik, demikianlah tingkatan muraqabatullah ketika orang itu ibadah. Jamaah di belakang Allah, kita berikrar setiap pagi dan sore untuk menyatakan iman kita terhadap janji Allah. Dalam kalimat apa? Sayyidul istighfar. Kita mengucapkan dalam kalimat Sayyidul istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu menjaga komitmen ala ahdika, dengan perjanjian engkau kepadaku. Allah mengambil janji manusia untuk taat kepadanya. Wa wa'dika, dan janji pahala, janji balasan yang kau berikan kepadaku. Jika mau taat akan dikasih janji balasan yang baik. Kita selalu memegangi komitmen ini. Tapi Pak, nyatanya kan masih sering bolong. Terbukti
kadang melanggar, kadang maksiat, kadang nggak maksimal ketika melakukan kewajiban. Makanya kita iringi dengan kalimat mastata'tu, semampuku. Agar tidak ada unsur la tuzakku anfusakum, jangan kau menyucikan dirimu sendiri, ngeklaim selalu komitmen dengan janji, buktinya sering bolong, banyak bocornya, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan, menunjukkan komitmen dia terhadap janji nggak maksimal. Makanya kita iringi mastata'tu, semampuku. Tayyib, ini ihsan. Sekarang kita flashback ke Islam dan iman. Islam ada 5 rukun, iman ada berapa? 6 rukun. Rukun itu berarti unsur yang paling utama. Dan Nabi SAW ketika memberikan gambaran tentang rukun Islam, beliau memberikan ilustrasi ibarat bangunan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Lalu beliau sebutkan mulai dari syahadat sampai haji. Baik. Gambaran 5 rukun itu Anda lihat seperti, karena beliau menyebutkan bunia, dibangun, artinya itu seperti bangunan. Anda lihat seperti tiang. Ada sebuah bangunan yang punya 5 tiang, 4 tiang di bagian ujung, 1 tiang di tengah. Bangunan akan berdiri ketika apa? Tiang ini bertahan. Baik. Pertanyaannya, kewajiban dalam Islam apakah hanya 5 ini? Saya ulang, 5 rukun Islam. Pertanyaannya, kewajiban dalam Islam apakah hanya 5 ini? Ya atau tidak? Tidak. Sebutkan kewajiban yang lain selain 5 ini. Berbakti kepada orang tua, silaturahim, sedekah. Sedekah maksudnya memberi nafkah kepada keluarga. Apalagi? Menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Apalagi? Salat jenazah, ngurusi jenazah. Dan masih banyak kewajiban yang lain. Al-Hafidh Ibnu Rajab ngasih penjelasan yang luar biasa. Dalam Jami' Ulum wal Hikam, itu kan syarah tentang hadis arba'in ditambahi beliau sehingga totalnya jadi 50 hadis. Salah satunya hadis ini yang beliau syarah. Beliau menjelaskan Nabi SAW membuat gambaran Islam itu seperti bangunan yang terdiri dari 5 tiang yang itu merupakan rukunnya. Dan kewajiban-kewajiban Islam yang lain itu ibarat tembok yang mengelilinginya. Kalau seorang manusia mendirikan bangunan hanya 5 tiang, gak ada temboknya, berarti masih kedinginan, panas kepanasan. Kalau ada buaya bisa masuk. Sehingga kalau bangunan seperti ini di Kalimantan bahaya, karena buaya bisa masuk. Ada binatang yang nakal, dia bisa menyerang. Sehingga orang butuh pengaman. Pengamannya adalah amal-amal wajib yang itu ibarat tembok yang ada di sekitarnya. Sementara amal sunnah, posisi dalam bangunan ini seperti perabotan yang ada di dalam. Maka rumah akan kelihatan indah dan berdiri kokoh dengan maksimal jika 5 rukun Islam dijaga, dia laksanakan kewajiban-kewajiban Islam, dan dia amalkan sunnah sehingga rumahnya dihiasi dengan aneka perabotan. Paham ya? Baik. Apabila ada orang yang kebalik dalam urusan akidah, dia nggak begitu peduli. Salat yang wajib kadang ditinggal, tapi dalam pernyataan dia fokus pada amal sunnah. Mari kita memperbanyak ibadah, amal-amal sunnah. Dia rajin amal sunnah. Ibarat ada orang yang membangun sebuah rumah diisi dengan aneka perabotan dan hiasan, tapi tiangnya dirobohkan. Siapa yang mau tinggal di dalam? Ya, ada orang bikin bangunan, kemudian dia isi dengan aneka perabotan, tapi tiangnya dirobohkan. Tauhidnya tidak kuat. Dia mungkin melakukan aneka ibadah sampai tengah malam, bahkan sampai jam 2 baru selesai.
subuh hilang. Itu kan seperti ada orang bikin bangunan, fokus dengan aneka perabotan di dalam, tapi tiangnya dirobohkan. Ngapain kau lakukan seperti ini? Ini salah fokus. Seharusnya bangunan kau jaga dengan baik. Orang tinggal di dalam bangunan tapi kokoh, bangunan yang kokoh, temboknya terpenuhi, gak ada perabotan, lebih aman daripada dia punya perabotan tapi temboknya runtuh. Kewajiban Islam tidak dia laksanakan dengan maksimal, apalagi tiangnya dipatahkan. Dia bisa jadi korban di situ. Karena itulah jamaah, ketika bangunan itu runtuh, maka Islamnya seseorang menjadi hancur. Terutama tiang yang tengah, yaitu tiang tauhid. Dari sinilah kita bisa lihat seorang hamba yang dia ketika berislam tapi ternyata tidak fokus pada bagian yang paling utama, itu bisa membahayakan dirinya. Baik, demikianlah penjelasan Rasulullah SAW tentang Islam. Beliau kasih gambaran seperti ini. Nah, dan berikutnya adalah iman. Iman, Nabi SAW menyebutkan ada 6 rukun iman. Dari 6 rukun iman itu, beliau mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Tapi saat beliau menjelaskan iman kepada takdir, beliau pisahkan dengan 5 rukun iman yang pertama. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau pisahkan dari 5 rukun iman yang pertama. Dijelaskan oleh para ulama, ini mengisyaratkan bahwa penekanan Nabi SAW terhadap rukun iman terhadap masalah takdir beliau kuatkan. Karena orang yang gagal terhadap rukun iman kepada masalah takdir ini lebih banyak. Orang yang gagal terhadap masalah rukun iman terhadap takdir ini lebih banyak. Dan itu terbukti pada umat beliau SAW. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, penyimpangan dalam masalah agama latar belakangnya ada 2. Sejarah penyimpangan agama latar belakangnya hanya 2. Pertama, karena latar belakang politik. Yang kedua, karena latar belakang pemikiran. Penyimpangan yang disebabkan karena latar belakang politik, munculnya Khawarij dan Syiah. Ini firqah yang muncul karena latar belakang politik. Penyimpangan karena pemikiran yang pertama kali muncul di zaman sahabat pasca wafatnya Nabi SAW adalah kelompok apa? Kelompok apa? Qadariyah. Mu'tazilah itu di zaman tabi'in. Yang pertama kali muncul penyimpangan karena masalah pemikiran adalah Qadariyah. Ma'bad bin Khalid al-Juhani yang dia menyampaikan pemikiran pemikiran Qadariyah itu hidup di zaman Ibnu Umar masih hidup. Dia tinggal di Irak. Sampai ada 2 orang Irak yang datang ke kota Mekah untuk berhaji dan mereka berazam agar bisa ketemu sahabat sehingga bisa mempertanyakan kasus yang terjadi di Irak. Kemudian 2 orang ini ketemu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya disampaikan bahwa di tempat kami ada orang yang mengatakan seperti ini, punya akidah seperti ini. Al-amru unufun, bahwa kejadian itu sifatnya tiba-tiba, tidak ada pencipta. Dan itu ghulat Qadariyah, Qadariyah yang paling parah. Itu mengatakan bahwa seluruh perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ikut terlibat di sana. Sehingga hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sampai pada tingkatan Allah tidak tahu hamba itu nanti mau berbuat apa. Karena ini diciptakan oleh hamba yang disebut dengan akidah badahiyah. Allah baru tahu hamba berbuat apa setelah terjadi. Dan ini dikafirkan oleh Ibnu Umar. Sampai Ibnu Umar mengatakan, akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum. Sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar beda agama dengan mereka. Kalau beda agama, kira-kira agama yang benar yang mana? Agama mereka atau agamanya Ibnu Umar? Agamanya siapa? Ibnu. Kalau sudah sampai pada titik Ibnu Umar beda agama dengan mereka, berarti yang benar yang mana?
Ibnu Umar. Dan penyimpangan ini terjadi karena gagal faham dalam masalah takdir. Maka 6 rukun iman yang paling ditekankan oleh Nabi SAW adalah masalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena pertama kali kegagalan dalam masalah salah paham iman ada pada ini. Makanya itu terjadi di zaman para sahabat masih hidup. Kalau penyimpangan dalam masalah yang latar belakangnya karena politik terjadi pada Khawarij pertama kali. Kemudian muncul Syiah yang itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Khawarij sudah ada di masa Ali bin Abi Thalib, bahkan kekuatannya besar, dan mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Namun sebelumnya mereka dikalahkan dalam peristiwa perang Nahrawan yang tadi malam kita sudah singgung, itu debat Ibnu Abbas dengan mereka. Sementara Syiah sudah ada di masa Ali bin Abi Thalib, di mana ada sekelompok orang yang mengaku dirinya atau mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Akhirnya semuanya dikumpulin, lalu Ali bin Abi Thalib membuat tempat yang besar, kemudian api dinyalakan, satu demi satu ditanya, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhan? Dia jawab, iya, dibakar sama Ali. Ketika mereka mau dibakar, mereka makin yakin, berarti memang Ali ini Tuhan. Karena la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti memang Ali ini adalah Tuhan. Subhanallah. Demikianlah orang kalau hatinya sudah menyimpang, Pak. Walaupun di hadapannya ada hukuman, dia makin menyimpang. Baik. Dan 6 rukun iman ini semua punya turunan. Iman kepada Allah ada rinciannya. Iman kepada malaikat ada rinciannya. Iman kepada kitab ada rinciannya. Dan masing-masing iman ada rinciannya. Rinciannya ini menjadi akidah Ahlussunnah. Semua rincian iman ini menjadi akidah Ahlussunnah. Dan walhamdulillah banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana cara memahami 6 rukun iman ini. Maka dalam masalah iman kita diperintahkan, orang muslim harus menjadi orang yang beriman. Tapi bagaimana cara beriman? Allah sediakan paket iman. Sehingga iman itu tidak diperoleh dari proses mencari. Di sini misalnya ada berapa orang? Anggaplah 100 orang ada ini. Mungkin lebih ya. Baik. Anggaplah ada 100 orang. Andaikan Anda punya tugas, saya kasih tugas. Baik Bapak Ibu sekalian, mari masing-masing jamaah mencari iman. Silahkan Anda mencari akidah Anda. Ada 100 orang, ada 100 akidah. Karena ketika orang mencari sendiri apa yang harus dia yakini, dia akan menggunakan logikanya, dia akan menggunakan perasaannya, dia mungkin akan menggunakan aneka budaya yang ada untuk dia yakini. Jadinya kalau ada 100 orang masing-masing disuruh nyari, jadinya ada berapa? 100 akidah. Maka akidah itu diperoleh bukan dari proses mencari, tapi akidah itu diperoleh dari proses mempelajari. Mempelajari dari mana, Pak? Sudah disediakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Di situ penuh dengan akidah, ajaran akidah banyak sekali. Silakan kamu cari. Terus pakai pendekatannya siapa? Pendekatan orang yang dijamin oleh Al-Quran bahwa ilmunya benar. Siapa itu? Para sahabat. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dallu. Berarti makna kebalikannya. Kalau mereka tidak beriman sebagaimana cara imannya para sahabat, maka mereka menyimpang. Maka sahabat jadi standar. Sehingga ada ajaran dan ada penerapan ajaran. Siapa yang bisa kita jadikan sebagai penerapan ajaran? Sahabat. Seorang dosen ngasih teori. Teori itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk tugas akhir. Mahasiswa junior dia daftar. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi mahasiswa yang sukses dalam mengerjakan tugas akhir?
dosen ngasih tahu, ini ada mahasiswa kakak kalian teladan, tirulah dia. Begitu mudahnya. Sehingga kamu jangan berkreasi dalam masalah ini, ikuti yang ada. Karena berkreasi tidak akan diterima. Apalagi dalam masalah agama. Dalam urusan dunia, kadang dosen itu ngasih standar. Kamu kalau mau tugas akhir yang benar, tiru kakak kelasmu ini yang dia mahasiswa teladan. Ikuti bagaimana cara mereka dalam menerapkan aturan pembuatan tugas akhir. Kalau juniornya ngarang, loh kok kamu kayak gini? Iya Pak dosen, saya berkreasi. Lulus awakmu. Nggak diterima tugas akhirmu. Karena dosen tidak menerima bagian itu. Anda bisa bayangkan dalam urusan agama, logika tidak bisa diterima dalam hal ini karena dia bukan sumber. Paham ya? Baik. Tapi Pak, nyatanya dalam berakidah kan kita lihat di masyarakat itu berwarna-warni. Betul. Karena masyarakat mengambil akidah. Kenapa berwarna-warni? Ada dua yang dijadikan sebagai sumber akidah, padahal itu nggak benar. Saya tegaskan, ini nggak benar. Ini nggak boleh jadi sumber akidah. Pertama, akal. Yang kedua, budaya. Pertama apa? Akal. Orang kalau menjadikan akalnya sebagai sumber akidah, pasti menyimpang. Kok bisa Pak? Akal gak bisa jangkau. Bagaimana mungkin akal bisa menjangkau sesuatu yang gaib? Akal itu hanya bisa membuat postulat, membuat teori yang bisa dijangkau oleh indera. Tapi kalau yang gak bisa dijangkau oleh akal, gak mungkin dia bisa merancang. Sehingga kalau akal dijadikan sebagai sumber akidah, maka ketika ada 100 akal jadi ada 100 akidah. Dari sinilah kita bisa lihat. Semenjak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajari oleh sebagian orang yang lebih mengedepankan logika, akhirnya kaum muslimin pecah berkeping-keping dalam masalah ideologi karena latar belakang akal. Mu'tazilah, Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, Karramiyah, dan aneka yah yang lain itu. Semua itu berangkat dari perbedaan dalam mempostulatkan, membuat teori tentang akidah. Dan antara satu dengan yang lain itu nggak akur. Antara satu dengan yang lain mereka nggak akur. Sehingga yang ini nggak setuju dengan ini nggak setuju dengan ini. Fase ini terjadi di masa Daulah Abbasiyah. Pada waktu gencar-gencarnya penerjemahan yang dilakukan oleh beberapa khalifah Daulah Bani Abbasiyah, menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya filsafat Yunani itu dipakai untuk sumber merancang akidah. Maka muncul banyak sekte-sekte akidah. Yang mungkin kalau Bapak Ibu membaca tentang firaq, ya, tentang pemahaman tentang masalah firqah-firqah dalam Islam, ada banyak sekte. Dan secara umum pecah jadi dua tadi ya. Karena latar belakang politik dan satunya karena latar belakang pemikiran. Nah yang pemikiran ini ada banyak sekali. Karena orang merancang akidah pakai akal. Nah akal A dengan akal B kan beda. Nah kalau akalnya beda, hasilnya beda. Berarti gimana Pak? Akal itu bukan sumber, tapi akal itu fungsinya mencerna dan menilai. Ini benar atau salah? Kalau dari sumber wahyu pasti benar. Akal berbicara seperti itu. Dan akal sendiri mengatakan bahwa akal itu terbatas. Akal mengatakan kalau akal adalah terbatas. Akal siapa yang mengatakan kalau akal tanpa batas? Enggak ada. Orang berakal akan mengatakan akalku terbatas. Maka ketika akal itu terbatas, dipaksa untuk membuat sesuatu yang di luar jangkauan akal, pasti menyimpang. Yang kedua, ini yang sensitif nih, yang disebut dengan budaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana dialog yang terjadi antara para nabi dengan orang-orang musyrikin yang memusuhi mereka. Allah Ta'ala berfirman, tentang bagaimana orang-orang musyrikin mereka tidak mau mengimani para nabi disebabkan karena mereka mengikuti nenek moyangnya. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi
aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika mereka disampaikan, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Jadi alasan ketika mereka ditawari wahyu, mereka bantah dengan ajaran leluhur. Gitu? Baik, saya mau tanya, berbudaya boleh nggak Pak? Boleh berbudaya? Boleh. Saya punya budaya, saya orang Jawa dan saya punya budaya Jawa. Anda orang Banjar, punya budaya Banjar. Tapi kalau budaya jadi sumber agama, ini yang salah. Karena budaya itu bukan agama. Yang salahnya di mana? Budaya dijadikan sumber agama. Kapan budaya itu jadi sumber agama? Ketika budaya disetarakan dengan agama. Sehingga saat para nabi itu menyampaikan ajaran wahyu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika disampaikan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, budaya diangkat. Kami punya budaya. Dan budaya kami pilih untuk kami ikuti, dan kami anti dengan ajaran kamu. Maka di saat itulah budaya jadikan sebagai sumber agama. Dia beragama dengan budaya. Kalau beragama dengan budaya, jika di alam ini, jangankan di alam ini ya, jika di Banjar ini, anggaplah misalnya di Banjar ada 5 budaya, berarti ada berapa agama? 5 agama. Enggak standar. Enggak mungkin Tuhan satu, tapi agama berwarna-warni. Sehingga ketika itu terjadi, sebabnya apa? Orang karena mengikuti budaya masing-masing. Di Jawa saja Pak, aliran kejawen itu berwarna-warni. Antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, aliran kejawennya beda. Sehingga mereka punya keyakinan dengan latar belakang yang beda, karena budayanya beda. Maka pada saat budaya itu jadi sumber agama, kemudian disisipkan ke dalam Islam, maka yang terjadi akan ada warna-warni ajaran dan keyakinan. Paham? Sehingga Islam atau Al-Quran telah menjelaskan pengalaman dakwah para nabi di masa silam, di mana saat mereka menyampaikan dakwahnya, mengajak masyarakat untuk mengikuti sunnah, mengajak masyarakat untuk mengikuti wahyu, mereka lawan dengan ini perkataan leluhur. Ini budaya kami jumpai leluhur kami seperti ini, sehingga budayanya digunakan untuk melawan agama. Kalau Anda berbudaya, kita berbudaya, silahkan. Tapi itu untuk urusan dunia. Sehingga misalnya Banjar punya budaya pakaian yang berbeda dengan Jawa. Sepanjang tidak melanggar norma, silahkan dipraktekkan. Dan norma tertinggi itu norma agama. Dalam dunia hukum, kita itu diajarkan adanya hierarki. Hukum yang tertinggi tidak boleh dikalahkan dengan hukum yang di bawahnya. Sehingga misalnya, hukum tertinggi di Indonesia apa? UUD 45, itu tertinggi ya. Kalau misalnya ada aturan daerah, misalnya pemerintah daerah di kota Banjar membuat perda, tapi perda itu bertentangan dengan UUD 45. Kira-kira gimana? Ini pelanggaran, sehingga tidak boleh untuk diterapkan karena melanggar hukum tertinggi. Paham ya? Baik. Hukum tertinggi bagi kaum muslimin apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena kita punya iman dan hukum tertinggi bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ada budaya di masyarakat kita jadikan itu sebagai aturan dalam aktivitas duniawi. Tapi ini melanggar Al-Quran dan Sunnah, ya kita katakan, saya nggak boleh mengikuti ini. Contoh misalnya, budaya cara berpakaian. Bagi lelaki, cara berpakaiannya kelihatan paha misalnya. Kemudian tidak pakai baju, cuman pakai cawat. Tahu cawat? Baik. Sudah, ini adalah pakaian adat kami. Dan nanti dalam setiap tanggal sekian seluruh masyarakat wajib berpakaian seperti ini. Muslim, Pak, saya Muslim. Saya nggak mau pakai kayak gitu, malu saya. Dan norma agama saya melarang karena ini menampakkan
aurat. Apalagi misalnya wanitanya tidak pakai jilbab, membuka auratnya, boleh nggak dia menolak? Dia punya hak. Kenapa? Saya punya keyakinan dengan akidah saya, aturan di agama saya melarang. Demikianlah cara penerapan budaya dalam masalah dunia. Sehingga budaya tidak bisa jadi sumber akidah, tidak bisa jadi sumber agama, dan dalam urusan dunia, budaya itu harus dibatasi dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan agama. Wallahu a'lam. Bisa memahamkan gambaran agama ini ya? Alhamdulillah. Baik, sampai jam berapa kita? Sampai jam 10? Enggak. Gimana? Sudah cukup? Alhamdulillah. Baik, sudah cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kemudian insya Allah nanti ada satu sesi terakhir jam 9 insya Allah. Jam 9 di bagian itu mukaddimahnya dikit dan nanti sisanya bisa kita pakai untuk dialog. Apa yang saya sampaikan Anda nggak setuju atau ada masukan dan saran, silahkan sampaikan, nanti jam 9 kita bisa diskusi lebih panjang insya Allah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.